dan Kak Fani akan mengajak adik-adik untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekarang Kak Pinkan undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Sekarang persiapkan diri adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 13, kami puji dengan riang. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan beribadah. Walaupun kami di rumah, kami tetap ingat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin dan sertai Mama dan Papa yang menemani kami untuk impa hari ini di rumah. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti impa di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini akan dibacakan dari Mazmur 19 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Mazmur 19 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Kareno akan membacakan ayat yang tercetak keluar, adik-adik dan Kak Fani akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari.
yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. seperti yang dikatakan pemazmur, karena Allah sudah menciptakan alam semesta, baiklah kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 129, bait 1 dan 2, Puji Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223, bait 1 dan 2, Tuhan Kau Memanggil Aku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua untuk beribadah minggu pelayanan anak secara online. Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, berkati kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami terapkan dengan baik di kehidupan kami sehari-hari.
Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membacakan Alkitab yang dibacakan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kak Pinkan akan membacakan ayat yang ganjil. Adik-adik bersama dengan Kak Gisel membacakan ayat yang genap. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka, bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya.